Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli ni'amin walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'il wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadina sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Kali ini adalah sesi penutup dari serial kajian Percik Hikmah Abu Hamzah As-Sumali yang penuh keberkahan. Merupakan jalan lurus dari kedalaman kegelapan pada puncak-puncak cahaya adalah kita semua senantiasa berpegang pada rahmat-Nya dan bergantung padanya setiap saat, setiap waktu. Kita tidak pernah bisa bersandar pada diri kita sendiri. Kapan saja kita bersandar pada diri sendiri, kita akan merasakan kerapuhannya. Dan keruntuhannya adalah keniscayaan. Hanya masalah waktu saja. Kenyataannya kita ini sebetulnya tidak pernah punya apa-apa, apalagi sesuatu untuk bersandar. Bahkan diri kita sendiri, napas kita, pikiran kita, gagasan kita, sesaat kemudian eksistensi atau keberadaan napas kita, pikiran kita, gagasan kita, itu eksistensinya adalah mungkin atau adalah wujud yang mungkin. Jadi dia mungkin ada, mungkin tidak. Bisa apapun tiba-tiba sirna. Kita gagal mencapai derajat taubat. Kenapa? Karena kita ini selalu ditarik oleh black hole atau lubang hitam ego kita. Ego atau ananiah kita ini seperti black hole atau lubang hitam. Sebuah lubang hitam yang menarik semua keburukan dan maksiat. Ego atau ananiah kita ini sebetulnya adalah lubang hitam yang merupakan bagian dari syirik, musyrik. Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman pada Allah kecuali mereka itu dalam keadaan musyrik atau menyirikatkan Allah. Al-Quran surat Yusuf ayat 106. Sesungguhnya sebaliknya, kalau ananiah atau ego kita itu adalah sumber seluruh keburukan, maka sumber semua kebaikan adalah datang dari Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 26, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu lah semua kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Selayaknya oleh karena itu kita sama sekali tidak bergantung pada diri kita sendiri. Selayaknya kita terus-menerus mencoba mengoreksi overestimate kita pada diri kita sendiri. Selayaknya kita mengkritisi diri kita sendiri dengan semua kelemahannya, sehingga memakrifati bahwa tidak ada apapun keunggulan, keutamaan, dan kebaikan pada diri kita sendiri. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Sesungguhnya ketahuilah, berhala terbesar atau jumroh Aqobah atau manifestasi Fir'aun atau manifestasi kesombongan iblis, manifestasi kekeras kepalaan Umar bin Sa'ad, manifestasi kemunafikan Yazid, manifestasi kekejaman Simir dan Hajjaj, ini adalah ego kita sendiri. Selama ego kita ini masih berdiri tegak, kita akan selalu terhambat untuk mencapai derajat taubat serta manzilah al-aisin bi khairina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Imam As-Sajjad salamullah alaih melantunkan, ya sayyidi in wakaltani ila nafsi halaktu. Wahai tuanku, jika engkau biarkan aku bergantung pada diriku sendiri, aku akan hancur. Atau bisa juga diartikan, wahai Tuhanku, jika kau serahkan aku kepada diriku sendiri, aku akan binasa.
Atau bisa juga diartikan, "Wahai Tuhanku, jika Engkau menyerahkan aku pada diri sendiri, aku pasti celaka." Setiap saat di mana kita bergantung pada diri sendiri, maka kita akan hancur berkecai. Setiap saat di mana kita mulai memandang tinggi diri kita, maka kita seolah mengatakan pada Tuhan yang Maha Dekat bahwa kita tidak membutuhkannya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ketika ia kemudian membiarkan kita mulai bergantung pada diri sendiri, maka kebinasaan demi kebinasaan akan mulai mendatangi diri kita. Pada saat toko atau usaha yang kita jalankan beroleh laba yang signifikan misalnya, kadang kita nggak kerasa mengucapkan, siapa dulu dong yang ada di balik toko ini? Sembari mengembalikan kredit poin keberhasilan pada diri kita. Atau pada saat robot atau teknologi atau lukisan atau karya yang kita buat itu berhasil berjalan dengan baik, atau menembus pasar Eropa, Jepang, Amerika, Cina, dan lain-lain, maka hati kita bergembira, hati kita berbuncah, berbunga, mekar dengan penuh kebahagiaan. Dan sembari menikmati pujian orang lain terhadap kita, wah antum ini hebat ya. Mungkin lisan lahir kita menjawab Alhamdulillah, tapi hati yang berbuncah dan menikmati pujian orang-orang menunjukkan realitas yang lain. Jadi lisan lahir saja menjawab Alhamdulillah, tapi sebetulnya hati ini bangga pada diri sendiri. Dan ini sebetulnya adalah manifestasi ego atau anania kita. Seharusnya kita senantiasa mencoba melantunkan apa yang dilantunkan Imam Sajjad alaihissalam pada doa Abu Hamzah. Sayyidi ana as'aluka mala astahiku. Duhai Tuhanku, aku bermohon kepadamu apa-apa yang aku tak layak, dalam kurung untuk memintanya tutup kurung. Sejatinya bahkan berbagai kebaikan, keberhasilan, kesuksesan, ampunannya, dan lain-lain, kita sama sekali tidak layak memintanya kepada Allah. Karena betapa kurangnya kita bersyukur kepada Allah atas semua yang telah Ia karuniakan pada kita. Sedangkan jiwa kita merasa kurang terus dan seringkali tidur dengan duka cita ini dan perasaan merasa kurang serta menuntut Tuhan untuk menghilangkan seluruh persoalan kita. Dan betapa banyak dosa dan maksiat yang telah kita lakukan hari demi hari. Tapi Imam Sajjad alaihissalam mengajarkan kita untuk terus berdoa sebanyak mungkin walaupun kita tidak layak. Dan Allah lah yang sangat layak mengabulkannya. Karena apa? Karena karunia Allah yang teramat luas, yang bak hujan senantiasa membanjiri kehidupan kita dengan keindahan, kenikmatan, dan keberkahan. Dalam doa Abu Hamzah Sumali seterusnya disebutkan wa anta ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Engkau, wahai Tuhanku, sumber ketakwaan yang agung dan anugerah pengampunan yang luhur. Wahai pemirsa Majulis Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita ini bermohon kepada Allah manzilah taubat, sesuatu yang sangat tidak layak bagi kita. Namun, mengabulkan permohonan ini adalah sangat layak bagi Allah. Bukan karena apapun kecuali karena memang Ia adalah Maha Baik. Karena penjagaan Allah pada makhluknya yang lemah ini memang demikian luar biasa. Jadi sesungguhnya kalau kita bertakwa, hakikatnya takwa pada diri kita itu hanyalah pancaran takwa yang dianugerahkan Allah pada hati, pikiran, indera, dan diri kita. Dan bila kita bermohon ampun karena banyaknya kesalahan dan kekhilafan kita yang sering kita ulang-ulangi, sebenarnya kita sangat tidak layak memperoleh ampunan Allah. Namun Allah yang Maha Pengasih sangat layak untuk mengampuni. Karena Allah adalah zat yang Maha Pengasih pada makhluk-makhluknya dan sangat layak untuk mengampuni. Dalam doa Abu Hamzah As-Sumali, Imam Sajjad Salamullah alaih mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ilahi antalladzi tufidu saibaka ala man la yas'aluka wa alal jakhidina birububiyatik. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang melimpahkan rahmatmu yang mengalir bagai sungai kepada mereka yang tak pernah memohon kepadamu. Dan bahkan kepada mereka yang mengingkari keagungan rububiyahmu, mereka yang mengingkari rububiyahmu atau mereka yang mengingkari keagungan ketuhananmu. Fakaifa sayyidi biman sa'alaka wa aikona anal khalqa laka wal amro ilaika. Bagaimanakah kiranya engkau akan memperlakukan hamba yang memohon kepadamu dengan keyakinan penuh bahwa segala ciptaan adalah milikmu dan segala urusan kembali kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Tabarakta wa ta'alaita ya rabbal alamin. Maha suci dan maha tinggi Engkau, wahai Tuhan semesta alam. Ini bait-bait ini luar biasa indah. Saya coba ungkapkan dengan bahasa Indonesia yang lain. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang mengalirkan rahmat-Mu laksana air bah yang tak pernah kering, menyapa jiwa-jiwa yang tidak pernah bersujud memohon padamu, dan mengayomi pula mereka yang menutup mata dari cahaya ketuhanan-Mu. Maka wahai Sang Maha Pemurah, bagaimanakah curahan kasih-Mu pada hamba yang merintih dalam doa, dengan hati yang merindu, dan yakin bahwa Engkaulah penguasa segala ciptaan dan penentu segala takdir. Maha mulia dan maha tinggi Engkau, wahai penguasa alam semesta. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya syiaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Bagian doa Abu Hamzah ini sebenarnya adalah jawaban yang demikian jelas. Walaupun kita tidak layak untuk meminta apa yang kita minta, namun Allah yang Maha Pemurah sangat layak untuk mengalirkan rahmat-Nya yang tak terputus pada kita dan mengabulkan permohonan-permohonan kita semua. Bahkan ke yang tak pernah bermohon saja Allah mengalirkan rahmat-Nya nggak pernah putus. Lebih lanjut, sejauh kita sedapat mungkin membuka hati kita dan membersihkan pikiran kita dari suudzon pada Allah yang Maha Pengasih, kemudian kita membuka hati kita untuk merintih dalam doa dengan hati yang merindu dan yakin bahwa Allah yang Maha Penyayang adalah penguasa segala ciptaan dan penentu segala takdir. Dengan membuka diri seperti itu, kita tidak bisa membayangkan bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Maka apa yang seharusnya kita minta pada Zat yang Maha Dermawan lagi Maha mengabulkan doa-doa kita? Di antaranya Imam Sajjad salamullah alaih dalam doa Abu Hamzah Sumali mengajarkan, As'aluka ya Rob minal khair kullih. Aku bermohon kepadamu, wahai Tuhan, dari semua kebaikan. Dari kebaikan. Semuanya. Al-khair itu bisa dianggap totalitas kebaikan, ditambah lagi semuanya. Jadi kita minta apa? Semua kebaikan. Kita perjelas lagi. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik yang ku ketahui maupun yang tak ku ketahui. As'aluka Allahumma min khair ma sa'alaka minhu ibaduka sholihun. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari kebaikan yang sama yang diminta oleh para hamba-hambamu yang soleh. Jadi ini yang salah satunya yang diajarkan oleh Imam Sajjad sholatullah wassalamu alaihi untuk selalu kita minta pada Allah. As'aluka ya Rob minal khairi kullih. Kita minta totalitas semua kebaikan. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik yang aku ketahui maupun yang tak aku ketahui. Nah, kemudian kita melanjutkan. As'aluka Allahumma min khairi. Ya Allah, aku bermohon kepadamu kebaikan masa'alaka minhu ibaduka sholihun. Yang sama dengan yang diminta oleh hamba-hambamu yang soleh. Misal, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarga yang suci, sholatullah salamullah alaihim misal. Jadi bahkan untuk memohon pun saking sulitnya, untuk memohon yang terbaik bagi diri kita tanpa tercampuri oleh ego dan dosa-dosa kita memohon pada Allah segala rahmat kebaikan yang terangkum dalam pengetahuan kita maupun yang tidak terangkum dalam pengetahuan kita. Juga kebaikan yang sama yang pernah dipinta oleh hamba-hamba Allah yang suci, yang berjalan dalam cahaya ketaatan kepada Allah. Kebaikan yang diminta oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamu alaihi. Itu termasuk seluruh Imam Sumal ini insya Allah diajarkan oleh Imam Sajjad sholatullah wassalamu alaihi. Kemudian apalagi dalam doa Sajjad ini, ya dalam doa Abu Hamzah As-Sumali yang diajarkan Imam Sajjad salamullah alaihi ini yang seharusnya kita minta. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. A'tini su'li fi nafsi wa ahli. Kabulkanlah rintihan doaku untuk diriku dan keluargaku. Wa walidayya wa wuldi. Pula untuk kedua orang tuaku yang kukasihi dan anak-anakku yang kusayangi. Wa ahli khuzanati wa ikhwani fika. Dan saudara-saudaraku yang terikat dalam cahaya imanmu.
Ini saya terjemahkan agak bebas ya. Silahkan dicari terjemahan misalnya yang diterbitkan oleh ICC atau Al-Huda dan lain-lain. Wa arghita aisy, curahkanlah keberkahan yang melimpah pada perjalanan hidupku. Wa ashir muruwati, pancarkanlah kemuliaan jiwaku di hadapan dunia. Wa aslih jami'i ahwali, dan perbaikilah semua urusanku, semua halku, semua keadaanku. Bisa juga misalnya benahilah setiap liku keadaanku dengan kelembutan kasih-Mu. Wa ja'alni mimman atolta umroh, dan jadikanlah aku dari orang yang Kau panjangkan umurnya. Wa hassanta amalah, dan Kau jadikan amalnya itu baik. Kau jadikan amalnya itu suci atau Kau sucikan amalnya. Wa atmamta alaihi ni'mataka wa radita anhu, dan Kau sempurnakan padanya nikmat-Mu dan Kau ridhoi ia. Wa ahyaitahu hayatan thayyibah fi atwamis surur, dan Kau berikan padanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dengan kebahagiaan atau kegembiraan yang daim, atau kegembiraan yang kekal, kegembiraan yang terus-menerus. Wa asbahil karamah wa atammil ais, dengan kemuliaan yang agung dan kepuasan yang sempurna. Innaka taf'alu ma tasya, sesungguhnya Engkau melakukan apa yang Kau kehendaki, wala yaf'alu ma yasya ghairuk, dan tidaklah ada yang mampu menandingi kuasa-Mu. Wala yaf'alu ma yasya ghairu. Jadi selain Allah itu tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Wa alhiqni bi auliyaika sholihun wa alhiqni bi auliyaika sholihin Muhammad wa alih. Dan gabungkanlah aku dengan para kekasih-Mu yang soleh, yaitu Muhammad dan keluarganya yang suci. Muhammad dan keluarganya, shalawatullah alaihim ajma'in. Al-abror atau thayyibin atau khirin al-akhyar, yang tulus, yang suci, yang terpilih dalam kemurnian. Sholawatuka alaihim wa ala asadihim wa arwahihim wa rahmatullah wa barakatuh. Limpahkanlah sholawat-Mu, kasih sayang-Mu, dan keberkahan-Mu atas jasad dan roh mereka. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itulah yang kita mohonkan pada Allah di antaranya hal dari Imam Sajjad sallallahu alaihi dalam doa puasa. Kita harus senantiasa minta kepada Allah semua kebaikan pada diri kita ini, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita semuanya. Kita minta juga hidup kita diberkati, kita memiliki kehormatan, kemudian kita ini mempunyai integritas, kemudian kita ini semua keadaan kehidupan kita, keluarga kita, anak kita, dan para sahabat kita seiman ini dalam keadaan yang baik, ya, memperoleh hayatan thayyibah, kebahagiaan yang terus-menerus, yang tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal yang eksternal, mencapai kedamaian jiwa. Dan the last but not least, kita mohon pada Allah untuk digabungkan dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi dan keluarga yang suci, salatullah wassalamu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah, doa Bu Hamzah Sumali ini demikian luas hikmahnya yang sudah kita bahas dalam serial ini, hanya satu persik kecil dari samudra hikmah yang luar biasa. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan, dan tentu Al-Fakir sama sekali tidak mampu untuk mencoba mengkaji hal ini. Dan kita ucapkan terima kasih pada para guru, Ustadz Jalal, Ustadz Miftah, Syed Husain Al-Habsyi, Syed Aib As-Segaf, Ayatullah Muhammad Syahri, Imam Khomeini, Syed Wafadubai, Ayatullah Muhammad Taqi Behjat, Jawadi Amuli, dan semua guru-guru yang telah membuat kita ini sedikit bisa menekuk keberkahan dari doa Hamzah Sumali, terkhusus juga pada Dr. Jawad Somali
yang bukunya kita gunakan menjadi rujukan utama pembahasan kita. Dan marilah kita tutup sebagai akhir dari yang akhir, saya ingin mengutip sebuah doa dari Sayyidul Wujud Shallallahu alaihi wasallam yang bisa dilihat di sunnah.com, yang diambil dari Abu Dawud juz 4 halaman 324 dan Musnad Ahmad juz 5 halaman 42, dan lebih detailnya silahkan dilihat di sunnah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini diriwayatkan ini adalah doa Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dalam riwayat lebih panjangnya, tadi saya sempat baca ini pada saat mengalami kesulitan. Tapi sebetulnya setiap hari ini sadar nggak sadar kita selalu diuji dan banyak kesulitan. Kalau kita nggak sadar itu hanya karena kita tidak sadar. Intinya sebelum kita mencapai bergabung dengan para kekasih Allah shalawatullah alaihim, dan melalui penggabungan itu kita beroleh kedekatan yang abadi dengan Allah, sebetulnya kita itu ada dalam kesulitan yang luar biasa. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa an. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya Allah, rahmatmu yang luas ku merindu atau ku harapkan, maka janganlah Engkau tinggalkan aku pada diriku walau sekejap mata, dan perbaikilah segala keadaanku, dan tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Mari kita sampaikan doa ini kembali dengan bahasa kita, bahasa saya, maksud saya, untuk menutup mengakhiri kajian doa puasa sumal ini. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan aku pada diriku sendiri walau sekejap mata selama-lamanya. Ya Hakim Muhammadin wa ali Muhammad. Malah kita kirimkan pahala seluruh majelis kita dan serial kajian doa puasa sumal ini bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya suci salatullah wassalamu alaihim, dan keturunannya dan dzurriyyatnya yang baik radhiyallahu anhum, dan para kaum mukminin muslimin, kemudian leluhur Nabi yang suci salatullah wassalamu alaihim, kemudian para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para wali, para ausia, dan para ulama al-mukhlisin, al-mukhlasin, al-muhibbin bi Muhammadin wa ali thahirin, terkhusus pada Ustaz Jalal, Bu Kartini, Teh Feli, Said Husin Al-Habsyi, Said Sekaf Al-Jufri, Said Aib As-Sekaf, Dr. Jawad Somali, Ayatullah Muhammad Rey Syahri, Alamah Muhammad Husin Toba-Tobai, Syahid Mutahari, Syed Muhammad Bakir Soter, Sodrul Muta'alihin Mula Sodro, Mula di Safari, Kiai Miftah juga, dan semua keluarganya, pula pada para guru-guru kita yang lain lagi semuanya, dan keluarga mereka semua, juga pada teman-teman yang telah meninggalkan kita, Gus Den, Bang Erwin, Pak Beni Kurniawan, Pak Pepen, dan banyak teman-teman yang sudah mendahului kita maupun orang tua yang telah mendahului kita semuanya. Kemudian kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, seluruh pasangan hidup kita, keluarga kita, handai tolan kita, terkhusus saudara-saudara kita seiman semuanya. Mudah-mudahan juga yang telah meninggal kuburnya diluaskan, yang mengalami kesulitan berat seperti Palestina dientaskan dari kesulitannya dan diberi kelapangan segera, yang ingin beroleh keturunan dikarunia Allah keturunan, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah, yang berduka dihibur Allah, dan mudah-mudahan bangsa kita tetap tegak, dihindarkan dari seluruh mara bahaya. Kita doakan juga para pemimpin kita beroleh taufik dari Allah dan bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa kita. Demikian juga para pemimpin kaum mukminin muslimin semuanya. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. So,
maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma adkhil ala ahlil quburi surur, Allahumma ahni kulla faqir, Allahumma shfi kulla ja'i, Allahumma qsu kulla uryan, Allahumma qfi baina kulla madin, Allahumma farij an kulli makrub, Allahumma rudda kulla qarib, Allahumma fukka kulla asir, Allahumma aslih kulla fasik min umuril muslimin, Allahumma shfi kulla marid, Allahumma sutta faqrana bi ghinak, Allahumma ghayyir su'a khalina bi husni halik, Allahumma qfi anna daina wahdina minal faqr, innaka ala kulli syai'in qadir, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alil abkhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.